Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa amadana bilumi wa bibarakati wa bikaramati amin. Wa qabla ijratin nabiyil isra min makkatin laylan li qudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lissama antara an-nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan isarin waftarad alaihi khamsan bada khamsina farad. Masih menyebut tentang Islamnya sedikit. Hal ihwal kejadian yang dialami Rasulullah SAW yang pada intinya adalah untuk diperlihatkan kepada beliau tentang keutamaan, kehebatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaan-ciptaannya. Salah satu kejadian yang dialami sahabat Rasulullah SAW yaitu kemarin di mana Rasulullah memiliki satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para makhluk-makhluk Allah, sekalipun itu para nabi, para mursalin yang lainnya, yaitu dikala beliau ditunjuk oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam di Baitul Muqaddas, mengimami para nabi dan para rasul, karena qomat dan ajalnya langsung dibacakan oleh malaikat Jibril itu sendiri. Kemudian summa sa'ada fi wajib hatta intahaya ila samai dunya fastaftaha faqataha atau paftiha lahuma wa hakadha ila sabi'ah wa ra'abis samal ulada. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah SAW setelah selesai lama faraga min imamatihim, setelah selesai sholat dan beliau menjadi imam, nasabalahu Jibril mi'raj, kemudian malaikat Jibril membentangkan mi'raj itu ya tangga untuk naik. Alladhi yarahu muhtadirun inda khurujir ruh, yang mana itu tangga bisa disaksikan oleh ruh-ruh yang mungkin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhnya orang-orang mukmin itu naik dari tangga itu. Min Bani Adam, daripada Nabi Adam, bahwa li jasadi nabiyina khassah, dan tangga ini diperuntukkan Nabi karena keistimewaannya secara khusus dan secara umumnya untuk arwah-arwah kaum muslimin dan muslimat. Wadhalika litasyifi wa ta'zim, dan tujuannya tangga ini didirikan oleh malaikat Jibril untuk naik Rasulullah, untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah, yang pada intinya yumkinu as-sumud bidunih. Sebetulnya Rasulullah untuk naik ke atas itu bisa tidak melewati jalur tangga itu. Ini hanya untuk kemuliaan. Allahu, nah tangga ini ujungnya kemana? Ila sama, ila fawqis samawati, yaitu sampai langit yang paling atas, ya langit ketujuh. Waspalu ila sahra, ala sahra, adapun ujung bawahnya ini mentoknya pada sahra, satu batu yang besar, satu batu sahra, li'anna abdal fil masjid, yang mana batu ini batu yang paling mulia dalam masjid. Wa yamna jannah, yang batu ini berasal dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walam tara khalaik asana minhu, dan jika Rasulullah naik itu tangga, arwah semua menyaksikan
Rupanya tidak ada yang indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala daripada keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Rasulullah seperti dipertontonkan untuk disaksikan kepada semua makhluk Allah dikala Mi'raj itu, untuk diperlihatkan kepada makhluk-makhluk bahwasanya tidak ada yang seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nadarat ilaihi lahum mirakun marakin muta'adilin yaqalu lahum mi'raj wa murakihi mustalifatun. Dan tangga ini memiliki beberapa undukan, undukan pijakan itu kan, tangga itu ada pijakannya. Nah pijakannya ini setiap undukan yang itu muta'adidah, banyak. Yuqalu mi'raj, yang ini disebut dengan mi'raj, mi'raj itu tangga. Wa muraki mustalifatun, dan undukan setiap tangga ini berbeda-beda. Li'annaha maraqatun bifatil mim min dhahab. Jadi ada yang marokohnya ini atau undukannya terbuat dari emas. Wa fawqaha maraqatun min fiddah, ada yang terbuat dari perak. Ya, wa hakadah, dan begitu selanjutnya. Wa hadu janibaihi, dan setiap pinggiran kedua tangga ini Allah hiasi dengan yakut hamra'a, dan wa akhar zamrud, dan dihiasi dengan mutiara merah dan zamrud hadra yang berwarna hijau. Wa huwa minal jannatil firdaus, yang ini berasal dari surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Wa murasa, dan dihiasi bil lu'lu'i, dengan mutiara lu'lu'. Wa ghairi, dan selain daripada lumin ma'adinil jannah, dari perhiasan-perhiasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaminihi malaikah, di samping kanan Rasulullah ada malaikat, wa disari malaikat, dan samping kiri juga ada malaikat. Takdiman limatlubil a'zam, malikil a'zam, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maraqah, dan setiap undukan minhum masiratu khamsah mi'ati amin. Setiap undukan tangga ini, setiap undukan ini perjalanan selama 500 tahun. Ukurannya mabaina samai wal ardi, antara langit dan bumi. Dan jumlahnya berapa marok ini? Jumlah itu asyarah marok. Ini ada 10 marok. Undukan itu ada 10. Waya satu ma'arij, dan itu berarti 10 kali naik. Summa sa'ada bihi wa Jibril hatta intahaya ila samai dunia. Jadi dari langit, dari bumi ke langit, ini Rasulullah SAW dan malaikat Jibril dikala Isra Mi'raj sampai kepada langit dunia. Di situ minta izin. Intinya setiap pintu langit ini malaikat Jibril minta izin, pas tataha, minta izin untuk dibukakan pintu langit. Paputialah, dibukakanlah pintu, wahakadzal sabiah, dan seterusnya sampai ke langit 7. Jadi setiap langit yang dilalui ini 7 lapis langit. Setiap lapisan langit itu ada pintu gerbang yang memang perlu izin. Jadi rupanya untuk menembus langit ini nggak sembarangan. Sampai-sampai malaikat Jibril aja tinggal ini masuk langit 1 ya izin dulu. Ada gerbang tolnya, ada posnya. Nah, kemudian wara'a fis samai ula, di langit pertama apa yang Rasulullah alami dikala diangkat Isra Mi'raj ke atas. Ra'a al-ula al-adama, beliau dan malaikat Jibril, beliau diperlihatkan Nabi Adam. Jadi sapamnya lah bahasanya mungkin. Yang penghuni langit pertama ya Nabi Adam. Wara'an Nail, di situ juga beliau menyaksikan sungai Nail, sungai Nil yang ada di Mesir. Wal Furat, sungai Euphrat. Wara'a bisaniyah,
Adapun di langit yang kedua, lapisannya kedua, itu beliau langsung diperlihatkan oleh Allah seorang nabi, sosok seorang nabi. Pertama Yahya wa Isa, Nabi Isa. Jadi setiap langit itu ada yang nongkrongin. Pertama Nabi Adam, satu nabi. Kemudian langit yang kedua dua orang. Jadi setiap langit itu sampai di lapis itu yang penghuninya cuman yang nongkrongin bahasa yang duduk di situ cuma satu nabi. Nah, cuman langit keduanya ada dua nabi, Yahya dan Nabi Isa. Wa hikmatu kaunihima, apa hikmah di langit yang kedua ada dua sosok nabi, seharusnya cuma satu. Kenapa ada dua? Hikmahnya bisa mewahida dua sosok dua nabi ini sosoknya ada di satu langit, ma'ana kula wahidatin minas sama. Yang kita tahu bahwasanya setiap satu langit ia satu nabi. Selain nabi yang kedua, selain lapisan langit yang kedua, biha nabiin wahid. Harusnya satu nabi. Ana Isa, sebab nanti Nabi Isa yunzalu akhirat zaman, diutus oleh Allah untuk turun lagi ke bumi. Jadi sengaja diletakkan dua Nabi Isa, sebab Nabi Isa nanti akan turun juga ke bumi. Intinya nanti Nabi Yahya sendiri yang menempati langit yang kedua itu. Kemudian payah kofiha Yahya, Nabi Yahya sendiri berarti. Falatah bersama mi'an nabi, maka intinya udah menjadi sunatullah, setiap satu langit itu ada satu nabi. Jadi kan semuanya Rasul 25 itu diletakkan pada satu langit-langit masing-masing, enggak. Jadi hanya nabi-nabi tertentu yang ditempatkan pada langit-langit Allah Subhanahu wa taala. Wabisalis, langit yang ketiga Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Wabi Rabi'ah Idris, untuk langit yang keempat yaitu Nabi Idris alaihissalam. Wabil Khamisah, langit yang kelima yaitu Nabi Harun. Wabil Sadisah, langit yang ketujuh Musa, yaitu Nabi Musa. Wabil Sabi'ah, langit ketujuh terakhir Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Waruya, ada satu riwayat lagi anak Idris bahwa Nabi Idris bisalis, yaitu pada langit kedua. Wahal Birobiah, Nabi Harun yang keempat. Wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bisadisah yang keenam. Wa Musa bisabiah, dan Nabi Musa yang ketujuh. Wa riwayatul lasah, ada pun riwayat yang pertama tadi itu lebih sahih. Yajma'u baina riwayat ini bi'annahu ra'ahu bis-su'ud ala kaifiyati. Jadi kalau Rasulullah naik ke langit ini, beliau melihat cara atau kaifiat melihat para nabi seperti ini. Wabil hubut ala kebeluha, ada pun dikala pas turun lagi ke bumi dengan cara yang berbeda. Jadi naik berbeda, cara melihat mereka dan turunnya pun berbeda. Wa hikmatu tafsil haulai biliko, kenapa 7 nabi ini yang diperlihatkan, enggak nabi-nabi yang lain? Artinya seperti seakan-akan terkhusus hanya nabi-nabi yang tadi disebutkan, enggak semuanya maksudnya. Ini hikmahnya dibalik semua ini nanti wal audu ilaiha, rupanya isyarah ini ada sebuah isyarat untuk Rasulullah bikuli ilama, dan setiap apapun saya kaulahu yang nanti bakal terjadi kepada Nabi Muhammad SAW di dunia setelah balik ini, mimma yunasibu lahu ma waqa likulli minhum. Artinya semua kejadian apapun yang akan terjadi nanti di kalangan Nabi SAW itu persis sama dengan kejadian nabi-nabi yang diperlihatkan tadi. Seperti Nabi Adam, diperlihatkan Nabi Anu. Jadi itu menjadikan isyarat kepada Rasulullah nanti apapun yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah seperti sama dengan nabi-nabi yang diperlihatkan. Seperti nanti kejadian Nabi Musa akan terjadi lagi kepada Rasul, kejadian Nabi Harun, kejadian Nabi Rasul, Nabi Yahya, Nabi Rasul. Kemudian semua, jadi Rasul yang dibacakan Rasul Allah kepada Rasulnya, nabi-nabi tertentu ini rupanya karena nanti apapun kejadian ini akan terjadi pada Rasulullah. Kejadian yang ada pada
nabi-nabi yang diperlihatkan itu juga akan kejadian seperti Rasulullah SAW. Contoh di sini dibuktikan bahasanya seperti kal-ikhraj min Makkah faridan wal ilahi bi junudin kasiratin. Seperti Rasulullah keluar dari Mekah sendiri faridan. Pas balik ke Mekah, beliau bawa tentara yang begitu banyak, Fathul Mekah itu. Nah ini cerita ini, kisah ini percis kama wakali Adam, sama seperti kejadian pada Nabi Adam. Apa kejadian Nabi Adam? Nabi Adam ini kan ahyasu ukhrija minal jannah, dikala keluar dari surga, beliau kan wahidan sendiri. Tetapi wasayaudullaha, pas kembali nanti ke surga, beliau laha junudun, bawa banyak bala tentara. Ya ini turun-turunannya. Keluar sendiri, masuknya rame-rame. Rasulullah keluar dari Mekah sendiri, masuk ke Mekah rame-rame. Jadi sama dengan Nabi Adam. Bahkan ratusan jumlahnya enggak kehitung. Wa kama adatul yahud lahu awail hijrah kama adat Isa. Dan nanti akan ada kejadian pada Rasulullah itu dimusuhi oleh orang kaum Yahudi pada awal-awal hijrahnya Rasulullah. Kama adat Isa, ini sama seperti kejadian para Yahudi memusuhi Nabi Isa. Nabi Isa ini kan kalau sejarah orang Kristen itu dibunuh oleh orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Wa kama adat Yahya, begitu juga kejadian pada Nabi Yahya. Wa qataluhu Nabi, namun Nabi Yahya terbunuh. Nabi Isa terselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kamu adati ahlihi, dan sebagaimana juga kejadian, apa ini kejadian ini? Ibrah, artinya kejadian yang akan terjadi pada Rasulullah, yaitu pada keluarganya Rasulullah sendiri yang memusuhi Nabi sendiri. Iya, kaum Yahudi ini kan umat-umat daripada Nabi Isa, tapi mereka memusuhi sendiri. Maka sebagaimana yang akan terjadi, Rasul juga dimusuhi oleh keluarganya, ya terutama oleh paman-pamannya kan, Abu Jahal. Kemudian warujuhum ila mahabbati, tetapi Allah takdirkan nanti keluarga Rasulullah yang memusuhi akan kembali menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kama raja kaum Harun, dan ini kejadian sebagaimana terhadap Nabi Harun yang kaumnya memusuhi kemudian kembali mencintai Nabi Harun. Nah, berarti jadi nabi-nabi yang diperlihatkan di setiap langit kepada Rasulullah itu rupanya hikmahnya seperti itu. Artinya semua kisah-kisah para nabi yang diperlihatkan di setiap langit yang Rasulullah lewatkan di kala perjalanan Mi'raj, rupanya hikmahnya ini akan kejadian terhadap diri Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah tahu jadinya sebagai isyarat. Sangatkan seperti itu. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Gitu. Wa kamu ala jati qaumihi, dan sebagaimana juga terjadi menangani daripada kaumnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana menanganinya kamu aliji Musa, seperti bagaimana menanganinya Nabi Musa kaum terhadap kaumnya. Watamakunihi, dan sebagainya juga menguasainya di Makkah, menguasainya Rasulullah, artinya memerdekakan Rasulullah terhadap kota Makkah wal Ka'bah dan Ka'bah. Sebagaimana juga kama waqa di Ibrahim, terjadi pada Nabi Ibrahim, yaitu menguasai Makkah yang memang salah satu pencetus pembuatan Makkah ya, apa Ka'bah itu ya, Nabi Ibrahim. Wabada anjawa sama sabiah. Nah sekarang baru kita akan sedikit cerita tentang apa yang akan terjadi dialami Rasulullah setelah sampai ke langit ketujuh, kesononya apa yang dialami. Rufiat lahu sidratul muntaha. Maka Rasulullah dinaikkan kemana? Ke sidratul muntaha. Wallahu alam sidratul muntaha. Maksudnya kusyifalahu anha, dibuka hijab Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga paraha
beliau bisa melihat Sidratul Muntaha itu seperti apa. Menurut riwayat makhluk Allah yang paling besar yaitu Sidratul Muntaha. Alam dunia kalah besarnya. Wala hadi riwayat fis sama sabiah. Wariyana fis sama sadisa wa ra'a. Dan satu riwayat juga mengatakan bahwasanya pada langit ketujuh Allah telah membukakan Sidratul Muntaha, hijab untuk menuju Sidratul Muntaha. Waru'an Nail, di situ diperlihatkan sungai Nail, wal Furat dan sungai Efrat, was Sayhan, kota Sayhan. Kota Sayhan itu adanya di Yordania, Yordan. Kemudian Wajaihan diperlihatkan juga kota Jaihan. Kota Jaihan itu bukan di Noktok ya, itu adanya di Turki. Kali ada pernah ke sono. Ya, itu sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Summa jawajaha ila mustawa, kemudian Rasulullah sampai kepada melewati yang namanya mustawa. Wa huwa makan al-ali, ini tempat yang paling tertinggi. Wal murad una mahalus simal aqlam. Disinilah di mustawa inilah menurut riwayat di mana kolamnya Allah berjalan. Tahu kolam? Kolam itu penulisan takdir kepada makhluk. Mulai dari kematian, hidup, sehat, sakit, bahagia, senang. Takdir situ kolamnya Allah berjalan. Ini namanya mustawa. Itu di mana tempat terdengarnya kolamnya Allah Subhanahu wa taala, walihadah, dan karena ini sami'ah. Rasulullah mendengar di tempat mustawa ini yaitu sauta arakatil aqlam, suara pena takdir Allah berjalan. Tulis, jadi lagi mesti kedengar sesatnya itu kedengaran. Di sini Rasulullah mendengar kolamnya Allah Subhanahu wa taala biudunaihi, ya, dengan kuping telinganya sendiri. Dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuman la ya'lamu kaifiyataha. Cuman nggak tahu aja Rasulullah caranya kaifiat manusia itu seperti apa. Nggak tahu. Cuman bisa dengar aja. Goresan kolam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tahu hanya Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza kaifa tujaraniha, dan juga tidak tahu cara berjalan. Jadi ya, kalau kita kan nulis itu kalau bahasa Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau kolam Allah itu nggak tahu dari mana. Apa dari atas ke bawah, dari nggak tahu. Itu alamat tuh terhadap apa yang ditulis oleh kolam itu. Bahwa Waqafa Jibril, disitulah Jibril berdiam. Waqaf, ya, berhenti. Walam yasir, maka Jibril gak melanjutkan perjalanan sampai mustawa. Mahu menyertai Rasulullah SAW. Summa jujja bin nur fin nur, maka Rasulullah diselimuti oleh nur, dikurung oleh nur, diselimuti oleh nur, cahaya. Maka wakhara sab'ina alfa hijab, terbukalah 70 hijab. 70 hijab min nuril masir, dari nurnya Rasulullah SAW yang diselimuti itu. Masyaratan masyaratin kulli hijabin khamsani'ah. Jadi setiap hijab itu ke 70 hijab. Setiap hijab itu perjalanan selama 500 tahun jaraknya, terbuka hijab semua. Jadi kayak terurai semua, terlihat di depan itu apa. Maka papi riwayat nahu qala li Jibril lamma ta'akhkhara fil maqam ayatul khalilah. Satu riwayat juga mengatakan di kala maka Jibril tidak meneruskan perjalanan di mustawa, hanya Rasulullah. Menurut Rasulullah, bahasa kita mah ngomonglah banyak. Lamma ta'akhkhara, ketika maka Jibril mundur diri fil maqam, kata Rasulullah, ayatul khalilul khalili. Apakah bahasa kita mah tega amat ninggalin saya sendiri begitu? Kenapa enggak nemenin? Faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata, hada maqami, cukup saya sampai di sini aja. Makom saya cukup di sini, enggak sanggup ke sononya. Ya. Walau jawazat
walau jawaztuhu la haraqani. Kalau umpama saya nekat melanjutkan perjalanan beserta dirimu ya Rasulullah, saya akan hancur, akan menghancurkan nur cahaya-cahaya itu. Faqala, maka Rasulullah menjawab di Jibril, alaka hajatu. Oke lah kalau begitu. Tanya, apakah ada hajat? Ini yang hajat ini yang kita nanti-nanti nih ya. Jadi ditanya, kalau umpama saya sendiri, oke saya akan jalan sendiri. Kali kamu ada titipan, ada amanat kali gitu. Tanya sama Rasulullah, apakah ada amanat tindak karobik untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan aku sampaikan. Faqala sal, ada ya Rasulullah. Sal, mintalah Allah kepada Allah ya Rasulullah, ayyadhanali, supaya Allah memberikan izin kepada saya an absutah, untuk menebarkan janahi, sedanjang sayap saya, kata Rasul, kata Malaikat Jibril, ala sirat, nanti di waktunya wukuf di padang, yaitu siratal mustaqimnya Allah, di ummatika, untuk umatmu ya Rasulullah. Bayangin coba, begitu dahsyat cintanya Malaikat Jibril kepada umat Nabi, karena beliau ta'zim kepada Nabi sehingga umatnya pun dicintai oleh Jibril. Pembuktiannya mana ini? Nggak ada permintaan, kata Rasulullah kan begini, saya akan menemui Allah, apa yang kamu titipkan permintaan kepada Allah. Mintalah kepada Allah, izinkan saya menebarkan sayap saya untuk menyelamatkan, bahasanya mungkin sayap saya dikala nanti umatmu berjembat di jembatan Siratal Mustaqim. Berarti di sini pembuktian maka itu sangat dahsyat cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW, untuk menyelamatkan umatmu ya Rasulullah, hatta tajuja, sampai mereka melewati yang namanya jembatan Siratal Mustaqim. Falamma waqafa, sampailah Rasulullah kepada tempat di mana yang di situ tempat saking istimewanya dan yang tiada tahu sampai di mana Rasulullah yang sampai kepada tempat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bi maqamil khitab, disinilah tempat khitabnya, berbincangnya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bertanya, ya tentunya Allah tidak tahu. Faqala, dikala bertemu dengan Allah, Rasulullah ditanya sama Allah langsung. Faqala lahu aina ajatu Jibril, apa keinginan Jibril? Ya Muhammad, faqala ya Rabbi anta alam, kau lebih tahu. Faqala, bila minta maka Jibril, bahasanya begitu. Qad ajabtu, aku ijabah permintaannya. Masya Allah, berarti Jibril ini di kali saudara itu cuma satu permintaan kepada Rasulullah, untuk dititipkan permintaannya kepada Allah, untuk bisa memayungi dengan sayapnya umatmu di kala nanti berjembat di jembatan Siratal Mustaqim. Pada ajab tuh bilangin sama Jibril, aku jawab permintaannya. Berarti kita mudah-mudahan nanti mendapatkan naungan daripada sayapnya malaikat Jibril jika nanti kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliman ahabbaka, dan waliman ahabbaka waliman ahabbaka wa sahabbaka, dan aku ijabah setiap permintaan daripada orang-orang yang mencintaimu dan orang-orang yang selalu bersahabat dengan yang menemanimu, yang mungkin dalam hal ini orang-orang yang begitu dekat kepada Rasulullah, orang-orang yang dicintai juga. Berarti orang yang mencintai Allah, yang mencintai Nabi Allah, Nabi Muhammad, dan juga orang yang begitu dekat menemani Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang aku ijabah permintaannya. Oh, berarti salah satu pengijabah permintaan kita adalah orang-orang yang menanamkan benih-benih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intaha, selesailah ini. Fabada kharakihi hijaban nur, setelah terbukanya hijab oleh cahaya yang ada pada Rasulullah, kemudian ditebarkanlah
permadani rok, permadani akhdar, permadani yang berwarna hijau. Ya kayak inilah permadani kayak gini, berwarna hijau. Fartaqa bihi, Rasulullah menaiki, duduk di sini di permata hijau ini, di permadani ini, kemudian permadani terbang. Mungkin sekarang orang bahasa seperti Aladin lah. Seperti itu menaiki itu permadani hijau Rasulullah SAW, dibawa oleh permadani ini hatta wasolah, sampai kepada tempat ila makani tatal arsy yang ada di bawah aras, walam yujawizu, dan itu tidak bisa dilewati lagi. Fara'a rabbah, disitulah Allah buka hijab. Ini keluar biasanya Rasulullah salah satunya, dan ini mungkin derajat yang tidak ada tandingannya. Allah, disitulah Rasulullah melihat Allah. Tapi ingat ya, kita kembali kepada permasalahan yang tauhid yang mudah-mudah. Kalau berbicara tentang Allah, maka jangan memiliki pikiran seperti kita bertemu kepada seseorang, yaitu ada tempat, ada berhadapan-hadapan, dia di mana, di belakang atau di depan, di samping. Jangan, ya, kita buang itu, sebab ini kemahsucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang tahu. Kan bigori kaib, tanpa bisa direka-reka. Pertemuan Rasulullah dengan Allah nggak bisa kita reka-reka, apalagi kita hubungkan seperti analoginya kita bertemu dengan makhluk yang ada di dunia. Nggak mungkin kita berhadapan begini apa bagaimana, nggak. Yang jelas kita wajib meyakini cukup Rasulullah melihat Allah, tanpa kita harus bertanya bagaimana caranya, bagaimana gayanya, bagaimana kaifiatnya. Itu harus kita buang jauh-jauh. Sebab yang jelas Allah mukhalafatul hawa, Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, sebagai pelajaran kita untuk tentang masalah keyakinan kita tentang mukhalafatul hawadisi, maka cukup kita hanya untuk mengimani, membenarkan, artinya mempercayakan kalau Allah membuka hijab sehingga Rasulullah bisa melihat Allah Subhanahu fi hadzal maqam, pada maqam ini. Ru'yatan tariqu bijani bil aqdas, tentunya penglihatan yang memang harus kita jauhkan daripada hal-hal yang bersifat seperti makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah aqdas, maha suci dari apapun yang ada pada makhluk. Bi'aini rasi, ya dengan kedua mata Rasulullah. Jadi benar-benar dibuka hijabnya. Jadi makom ini nggak ada yang punya. Makom ini nggak ada yang punya. Kenapa coba? Sebab jelas dalam sebuah keterangan, selama kita masih di dunia itu nggak bakal kita bisa bertemu dengan Allah. Di akhirat Al-Sunnah menyatakan kita bisa bertemu dengan Allah. Sehingga kalau kita masih hidup dalam dunia ini, kemudian kita ujuk-ujuk pagi-pagi kita sama teman, semalam gua ngelihat Allah, itu udah pasti bohong besar. Bohong besar, bullshit yang begitu dahsyat, fitnah yang begitu besar. Kemudian bikuwatin auda'aha fihima, yang memang Allah berikan kekuatan kepada pandangan mata Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tadi saya kembali lagi, kalau kita berbicara tentang zat Allah, bagaimanapun yang kita ceritakan, seperti apapun, model gaya seperti apapun, kalau kita berbicara dengan zat Allah, ingat, tanamkan dalam hati kita, ada yang namanya mukhalafatul hawa. Jangan samakan kita kepada Allah, makhluk kepada Allah. Seperti umpama maha pemberinya Allah, jangan samakan pemberian kita kepada orang lain, pemberian Allah kepada makhluk, jangan samakan. Maha sayangnya Allah, maha rahmatnya Allah, maha kayanya Allah, jangan samakan dengan kayanya manusia, kayanya makhluk, jangan. Maha pemaafnya Allah, ya jangan samakan pemaaf Allah seperti pemaafnya kita kepada makhluk, jangan samakan. Intinya memang tiada kata lagi yang selain daripada kata-kata itu yang kita bisa ucapkan tentang sifat zat Allah,
Hanya kata itu yang kita bisa mengerti, pemaaf. Mungkin kalau ada bahasa saya pemaaf khusus untuk kepada dat Allah, mungkin itu yang harus kita ucapkan, wajib hukumnya. Karena nggak ada lagi bahasanya, hanya seperti pemaaf. Gitu. Ya, seperti halnya kita mengagungkan Allah, tiada kata lagi yang paling tinggi, cuman Allah Maha Mulia. Nggak ada lagi sifat yang lebih tinggi dari mulia, udah. Mungkin kalau ada kata-kata yang lebih tinggi dari kata mulia, mungkin itu yang kita pakai. Karena kita terbatas. Dan Allah tanpa terbatas. Gitu. Ya. Seperti maha begitu baresnya Allah, jangan samakan dengan baresnya manusia. Sebares-baresnya manusia mah kalau kita minta terus mah tetap aja digedeng, minta mulu. Sekali minta masih dimaklum, 2 kali masih lumayan, 3 kali manyun, kita yang dimintain mulu, minta mulu gitu. Kalau Allah semakin kita banyak meminta, Allah semakin senang. Kalau kita semakin banyak minta, semakin kesel. Jadi jangan disamakan, jangan disama, ya, gitu. Berbeda dengan kita dikatakan baik selama kita berbuat baik. Coba dah, selama kita berbuat baik pasti orang akan mengatakan kita baik. Gak mungkin kita berbuat baik, gak mungkin kita dikatakan baik kalau perbuatan kita jahat. Beda dengan Allah, jangan samain, ya. Allah kan karena Allah mengasih azab atau mengasih siksa atau mengasih cobaan, tetap Allah Maha Baik. Jangan barang apa ini, wah Allah Maha Jahat nih kalau begini, enggak. Tetap Maha Baiknya Allah enggak hilang. Jadi jangan sama kenal manusia memang begitu, manusia memang akan punya pikiran, manusia mah. Ya, kita mengalam-ngalam kalau dia masih baik, bener enggak? Coba kalau jauh jahat sama kita, boro-boro kita ngalam gedeg, iya. Nah, kalau Allah jangan samakan. Makanya setiap apapun yang terjadi sama kita, sekalipun buruk, yang sangat terburuk sekalipun, yang memang belum kejadian kemarin-marin, sekarang aja yang paling ambruk yang kita ketahui, tetap sama Allah mah kita husnudon, harus punya prasangkaan yang terbaik kepada Allah. Ini yang kelemahan kita di sini, kadang-kadang suka narasulah ke Allah. Iya, langsung begini, wah kayaknya hari ini kayaknya gue musibah mulu, dikit-dikit kepleset, tuh gue lagi ngopi, kopi tumpah, tuh gue ke jalan ada aja yang nyerempet. Gue kena musibah kali ya. Jangan jelek sangka sama Allah. Jangan. Ya. Nanti dikit-dikit gue sakit. Biasanya gue kagak begini. Ini kadang-kadang kita suka jelek sangka sama Allah. Allah gede kali sama gue ya. Ini yang jadi bahaya nih. Ya. Paham nggak? Nah, ini harus dirubah mindset kita. Anggap bisa jadi ini semua kejadian bisa teguran, bisa penghapusan dosa, kifarat dosa, kan begitu. Intinya mah jangan sampai kita punya prasangka yang buruk sama Allah. Allah bedak kali sama gue nih, kagak ridho kali sama gue. Jangan. Sama Allah mah kita harus nurun aja. Makanya jika kita berdoa meminta sama Allah, mindset rubah. Rubahnya gimana? Allah Maha Pengasih. Jangan lagi doa mikirin dosa, kita gak jadi doanya. Gue doa banyak-banyak juga, dosa gue banyak, boro-boro terima. Kan begitu kita mah kadang-kadang udah putus asa aja. Jadi sama Allah mah kita mah jangan ngeliat dosa kalau minta sama Allah. Nggak ada kaitan dosa sama permintaan, nggak ada. Kalau dosa sama permintaan, saya yakin di senrok nih orang doa sampai kiamat juga nggak ada yang terima. Dosanya banyak banget. Kalau umpama permintaan dikaitin sama dosa, makanya kalau kita sedang beribadah kepada Allah, mau sholat ke, mau doa ke, mau baca Quran ke, udah husnudzan sama Allah, prasangkaan yang baik aja tuh sama Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha. Kalau jangan sampai begini, kita lagi pengen baca Quran, dosa banyak, terpikiran apa coba, kagak jadi baca Qurannya. Boro-boro berarti baca Quran dosa banyak banget juga. Kan begitu kita mah. Jadi ngedon. Makanya sama Allah jangan don. Semangat aja. Pede aja sama Allah, pede. Gimana sih pede aja. Pokoknya jangan sekali-kali kalau kita sedang taat kepada Allah ngedon, jangan. Pede aja udah, pede abis bahasanya. Iya, harus pede habis aja sama Allah. Kenapa? Ya karena Allah mah segala-galanya, mau ngapain dia takut. Ya, walau surga gak mustahil Allah berikan kepada orang sang pendosa yang terbanyak, gak mustahil. Buat Allah mah gak ada yang mustahil. Ya, surga bisa aja Allah berikan sama kita yang bejat-bejat ini, yang gak mustahil bagi Allah. Jadi jangan putus asa, udah biasa aja. Kalau bisa mah pede habis sama Allah. Ya pede habis aja sama Allah, supaya timbul kita
semangat untuk mendekat diri kepada Allah. Kita ini kadang-kadang downnya di situ. Pengen berbuat baik, pikiran, wah, gue banyak kesalahan, gak jadi baiknya. Lagi berdoa enak-enak, berdoa enak-enak, mikirin dosa. Jadi berdoanya enggak 100% semangat. Ya. Rada down, malas. Dosa gue banyak. Pikiran begitu kadang-kadang kita. Sehingga kita yang terjadi apa? Ya udah berarti suudon sama Allah intinya. Prasangka buruk sama Allah. Nah, jadi intinya kalau kita sedang taat kepada Allah, buang tuh don itu ya. Pikiran-pikiran buruk buang. Pede aja sama Allah, pede habis. Tahu nggak pede habis? Iya, biar semangat habis gitu. Jangan pakai don-donan. 100% kalau bisa pedenya. Kalau kita kadang-kadang begitu, karena mikirin dosa, sehingga doanya nggak jadi. Pengen ngaji kagak jadi. Ya, itu. Jadi kita ada sesuatu yang buruk sama kita kejadian, kita mikirnya kadang-kadang begitu. Allah gede kali sama gue ya. Jangan. Kalau bisa sebaliknya, dapat musibah, Allah senang kali sama gue ya. Begitu kalau bisa mah, sebaliknya. Ngerti nggak? Ya pokoknya apapun keburukan nih, kalau kita ngomong senengan mah jangan diomongin dah. Kalau terjadi keburukan sama kita, apapun yang kejadian sama kita nih, ya, entah penyakit apa kejadian yang agak enak bukan sama kita. Kalau bisa ngomong begini, Allah senang sama gua. Begitu aja udah. Allah senang nih. Begitu aja, husnudzon sama Allah. Kan bagi Allah enggak ada mustahil. Bisa aja satu yang diganti yang lebih bagus daripada apa yang kejadian ini. Bangkrutnya 1000 dibalikin sama Allah 100 juta. Kan begitu bahasanya. Buat Allah kan gak ada yang mustahil. Makanya kalau apapun kejadian sama kita yang buruk bahasanya, yang kita gak demen pada, mindset kita rubah. Oh lagi seneng sama gua. Gini ngomong-ngomong sama kita tiap hari. Oh lagi seneng sama gua. Begitu kalau bisa mah. Paham? Biar kita gak ada keputusasaan daripada mendekat kepada Allah. Kita ini beda kadang-kadang. Kopi tumpah, pikiran jelek aja kita. Ya ada kan yang begitu. Gelas jatuh, pikiran jelek. Ya, ada nggak? Baru aja keluar ada yang nyerempet. Baru aja keluar pintu ada yang nagih utang, bener nggak? Anggap aja apapun. Kalau bisa tadi rubah begitu. Setiap kejadian yang buruk kejadian sama kita, pikiran kita apa? Oh lagi demen sama gua. Oh lagi seneng banget sama gua. Kalau bisa begitu. Ya. Nah ini mungkin satu hikmah pelajaran buat kita. Yang memang ini sesuatu perkara yang sering terjadi sama kita, cuman kita kadang-kadang salah menempatkan hati kita kepada Allah Sang Pencipta. Itu. Ya. Jadi intinya apapun yang kejadian sama diri kita, terutama keburukan, maka timbulkan kepedean kita kepada Allah. Allah lagi senang sama gua. Gitu. Bisa kan? Ya. Jangan sampai Allah gedek nih sama gua. Nanti kita timbul kepalang. Kepalang gimana? Udah jatuh ambruk kepalang jadi bunuh diri. Karena memang enggak pede sama Allah. Enggak husnudzon sama Allah. Jelek sangka sama Allah. Allah lu kagak demen sama gua udah. Kepalang lah. Begitu bahasa takutnya. Banyak kan yang kejadian seperti ini. Kadang-kadang musibah berturut-turut tiap hari bini ngomel mulu, tiap hari anak sakit mulu, tiap hari tetangga bikin sewot mulu, ada tiap hari teman bikin gedek mulu. Terus berusaha sama Allah. Itu kan kejadian kita yang memang kita gak bisa pungkiri. Nah, kita ini saking kadang-kadang lupa sama sang pembikin skenario hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak film-film kan begitu analoginya. Skenario kan yang bikin ada kan, akhirnya skenario itu pasti ujungnya kan baik. Ya, apalagi Allah yang bikin skenario yang terbaik berarti itu. Gitu. Kemudian itu dilihat dari mata kepala Rasulullah SAW. Ada juga pendapat wakila bi'aini qalbi, dengan kedua mata hatinya Rasulullah SAW. Jadi bukan dua mata kepalanya melihat Allah, tapi dengan mata batinnya, mata hati, mata batin lah bahasanya. Yang mana innallaha khalaqa fil qalbi aina, ini tentunya Allah juga menciptakan dua mata pada mata hati pada manusia, ka'aini rasi, sebagaimana dua mata pada mata kepala.
Ini bukti kalau kita punya 4 mata berarti. Iya, mata batin 4, mata batin 2, mata kepala 2. Fara'a bihima, Rasulullah melihat dengan kedua matanya. Lam yuhjibhuma qafasul badani, yang mana secara terang benderang Allah perlihatkan kepada Rasulullah datnya tanpa ada penghalang sedikit pun dari badannya. Kita kan kalau mana kan masih ada penghalang nih, ya masih ada nih, apa seperti kayak rebek atau lebu atau bulu mata yang menghalangi pemandangan kita. Nah, kalau Rasulullah melihat Allah ini, Allah bersihkan semua pandangan itu. Artinya tidak ada sedikit pun celah yang menghalangi pandangan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala siap, bahkan badinya juga tidak menghalangi. Wala samurad biriyatil qalbi ala hadal qaul al-hudur wa syuhud. Maksud daripada tadi yang pendapat yang kedua itu melihat dengan mata hati, itu tujuannya bukan dengan maksudnya al-qaul hudur wa syuhud, itu dengan hadir wa syuhud dan penyaksian ma'arabi serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastighalul bal bihi duna ghairi, dan sibuknya hati kepada Allah tanpa selainnya. Jadi hanya sibuk kepada Allah. Lian hadal hal, sebab model makom yang namanya hudur wa syuhud dan sibuknya hati hanya kepada Allah, ini hal dan makom yang memang bisa kejadian kepada para wali. Rafiqu anhu bal qad yasiru ilahi ba'dul awliya. Jadi bukan hanya kepada nabi, para aulia pun bisa lagi makom musyahadah. Biasanya kalau para wali itu makom musyahadah itu kalau sudah hati sudah kepada makom musyahadah itu, jadi di alam dunia tidak ada yang disaksikan kecuali Allah. Ya, tidak ada yang dia bisa lihat, yang bisa hadir di hadapannya, yang bisa dilihat oleh dia, disuhud, disaksikan kecuali Allah. Allah. Itu makom para wali juga bisa. Gitu. Nah, ini juga disebut dengan mungkin makomnya makom jadab, bisa jadi seperti itu, mantuk. Ya. Jadi tidak ada yang dirasa, tidak ada yang dipandang, tidak ada yang dipegang, tidak ada yang didengar, tidak ada yang dilihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara akan membisik di alam dunia, tapi itu kesirap semua suara itu dengan Allah. Manisnya makom musyahadah, manisnya makom musyahadah, yang kita mungkin disebut dengan makom para wali, ya sepertinya ada makom musyahadah. Ya. Jadi yang dia saksikan itu secara dohir yang memaniskan kopi adalah gula. Tapi kalau orang sudah makom musyahadah, itu yang manisnya kopi adalah gula tembus kepada sang pencipta gulanya, sang pencipta manisnya secara hakikat, yaitu Allah. Itu makom musyahadah seperti itu. Makanya dia lebih syukurnya kepada Allah, terima kasihnya lebih tinggi kepada Allah dibanding kepada makhluknya. Itu makom musyahadah. Jadi bukan itu maksud daripada jika Rasulullah diperlihatkan membuka hijab makom khitab Allah kepada Rasulullah SAW. Nanti kita tinggal pengen tahu apa endingnya daripada Rasulullah berbincang kepada Allah di makom tersebut. Yang itu Allah alam, tidak ada yang tahu bigoi kaifin nanti apa yang dibicarakan. Yang mungkin di satu sisinya kita udah tahu lah, sering dengar, itu tentang terjadinya kewajiban sholat 5 waktu. Ya, itu di bulan Rejab. Ya, alhamdulillah kita udah mendekat bulan Rejab ini. Ya, yaitu terjadinya sholat 5 waktu. Itu mungkin perbincangannya di situ. Banyak ada perbincangan lain, itu tentang diijabahnya permintaan malaikat Jibril. Alhamdulillah berarti kita dapat satu perbincangannya, apa selain sholat waktu juga, yaitu permintaan malaikat Jibril. Nanti pengen banget mayunin dengan sayapnya umat Rasulullah dikala berdebat di jembatan Siratal Mustaqim. Tujuannya apa? Ya ingin nyapati juga. Dia pengen punya andil lah bahasanya.
saking cintanya sama Nabi, sebagai pembuktiannya salah satunya mungkin pembuktian kepada Nabi nanti di akhirat, jangan sampai nih malaikat Jibril adem-adem aja melihat umat Nabi yang pada kocar kacir di pada masa tuh, apalagi di Batas Mustaqim kayak nggak punya kerjaan sekali Nabi malaikat Jibril bahasa begitu mungkin dia pengen buktiin kepada Nabi, saking cintanya mungkin saking hormat takdimnya malaikat Jibril kepada Nabi, dia sampai minta nih gue pengen punya gawean nih di akhirat biar Rasulullah ngeliat gitu bahasanya, mungkin begitu intinya, supaya nanti umatnya sedang kacau balau nih di akhirat, malaikat Jibril ada kerjaan, jadi supaya dilihat lah nih Rasulullah lihat nih ya ada kerjaan, ada gawean, nggak diem aja begitu, jangan adem-adem aja ngeliat umat Nabi pada kotak aja, diem aja, mungkin sebagai pembuktiannya aja, sebagai pembuktian saking begitu dahsyatnya takdimnya malaikat Jibril kepada Rasulullah, pengen ngeliatin nih umat tuh saya pengen sayapin gitu, saya pengen selamatin, mungkin bahasanya mejeng lah bahasanya, supaya dianggap kecintaannya, sifat memuliakannya supaya dianggap sama Nabi, mungkin seperti itu tujuannya ya. Kayak kita mungkin ya sebagai RT di depan lurah kan ada kerjanya, nggak diem aja nih, yang mama lagi bikin galangan jalanan nih, lurah udah hadir, RT hadir, kan nggak mau RT diem aja ya kan, sebagai pembuktian dia untuk memuliakan atasannya, paling nggak mah megang satu bata mah ngemindahin begitu kan, kelihatan namanya begitu, benar nggak? Begitu mungkin model malaikat Jibril itu sifatnya seperti itu, bisa jadi seperti itu. Iya. Betul apa enggak? Iya memang seperti itu. Orang yang biasanya kalau sama yang lebih atas itu biasanya dia pengen kelihatan ada gawean gitu, walaupun cuma megang batas satu doang, kagak sampai setruk begitu. Kalau megang setruk kan keberatan, megang satu tapi kelihatan begitu, oh ada gawean nih begitu jadinya, biar kelihatan lah bahasanya. Malaikat Jibril itu tujuannya biar kelihatan sama Nabi begitu. Yang tadinya Nabi kan pengen nyelamatin umatnya yang kotor kacir, Jibril kan nggak mungkin diem aja ngeliatin, nggak mungkin kan ya, biar ada gawean ya, minta izinin sama Allah, minta mandat SIM lah bahasanya buat nyelamatin umat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil